Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman dimanapun Anda berada, juga teman-teman yang beragama lain dimanapun Anda berada. Masih bersama saya, Tabrani Hendarto, ya kan? Masih mengupas tentang asam lambung, GERD, gejala psikosomatis, dan anxiety. Gimana kawan-kawan? Kabarnya hari ini? Semoga dan saya doakan hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok juga akan lebih baik dari hari ini, dan semoga berjalannya waktu kalian lebih baik setiap harinya dan menemui apa yang Anda inginkan, yaitu kesembuhan dan sehat kembali. Amin amin ya robbal alamin. Oke, sebelum saya mulai seperti biasa, saya minta tolong untuk di like, di komen, di subscribe, dan ditekan tombol loncengnya biar dapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Yang sudah melakukannya, saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, di video kali ini saya akan mengupas tentang perlunya pendamping, ya kan, untuk melatih diri. Perlunya pendamping untuk melatih diri selama kita baru mengalami atau sedang proses penyembuhan asam lambung, GERD, gejala psikosomatis, dan anxiety. Oke, di kilas balik, ya kan, kalau baru mengalami, ya kan, kita masih menerka-nerka apa yang kita rasakan, apa yang harus kita lakukan, kita masih belum paham, ya kan. Di tubuh kita hari demi hari, kalau baru mengalami itu, sensasi dan gejala mulai bermunculan, ya kan, lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi, dan mengakibatkan kita asam lambung, GERD, gejala psikosomatis, dan anxiety. Nah itu, kalau saya dulu, pengalaman saya, ya kan, selama saya baru mengalami itu, ya saya belum tahu harus bagaimana, ya kan, kalau baru mengalami 1-2 bulan itu. Tapi sesudah itu saya belajar, ya kan, dalam arti belajar, yang saya pernah cerita di video sebelumnya, ya kan, saya lihat-lihat dari channel edukasi, ya kan, terus googling dalam arti positif. Oh, selain asam lambung, saya ternyata juga ada gangguan kecemasan, yaitu anxiety itu, dan dibarengi sensasi dan gejala di tubuh akibat anxiety itu ada gejala psikosomatis, ya kan. Kalau asam lambung, ya kan, nggak seperti asam lambung GERD. Maksud saya, kalau penderita cuma asam lambung GERD itu lebih cepat, tapi kalau ditambah gejala psikosomatis dan anxiety itu memerlukan waktu yang lebih lama, ya kan, terutama pola pikir kita, ya kan. Nah itu, perlukah saya atau kalian, teman-teman, pendamping? Nah itu, pendamping dalam arti yang mengerti kita, dalam arti yang mengerti kita, mendengarkan kita, ya kan, yang bisa merasakan, ya kan, biarpun tidak bisa merasakan secara fisik, tapi mau mendengarkan dan memahami apa yang kita perlukan, seperti itu. Nah itu, terus terang, kalau saya terutama melatih diri, ya kan, melatih diri untuk keluar rumah, itu yang sangat vital buat kita, asam lambung, GERD, gejala psikosomatis, dan anxiety. Kalau cuma asam lambung, GERD yang pernah saya rasakan sekitar 10 atau 11 tahun yang lalu, nggak perlu pendamping kalau saya keluar, karena sensasinya nggak seperti asam lambung, GERD, gejala psikosomatis, dan anxiety, yaitu yang lebih banyak, ya kan, terutama kelayangan, sempoyongan, jalan seperti di atas perahu, bergoyang-goyang seperti di dunia lain, ya kan, pandangan aneh. Nah itu nggak ada di dalam cuma kalau sakit asam lambung dan GERD. Nah kalau dibarengi psikosomatis dan anxiety itu, nah itu salah satu bermacam-macam yang seperti saya sebutkan, ditambah juga cepat lelah, ya kan, biarpun tidak beraktivitas berat tapi kita cepat lelah. Nah itu perlu pendamping yang mengerti kita, yang mau mendengarkan kita. Juga kalau kita melatih diri keluar, karena kalau kita keluar itu kita seperti malas, ya kan, semangatnya turun, dan ada rasa cemas. Karena cemasnya kenapa? Takutnya nanti apa yang kita pikirkan, yaitu kita sudah berpikir negatif saja.
Seandainya nanti kalau saya keluar, saya jatuh atau saya pingsan, yang lebih ekstrim lagi kalau saya mati di sana, siapa yang mau nolong saya, seperti itu. Nah, itu perlu pendamping, ya kan? Nah, kalau saya dulu di rumah, alhamdulillah ada istri. Terus terang ada istri, itu yang bagi saya malaikat lah ya, malaikat, ya kan? Malaikat buat saya mendampingi, biarpun istri tidak memahami, tapi saya edukasi dalam arti ini loh, suamimu sakit seperti ini, saya perlu orang yang mau mendengar dan mendampingi saya kalau saya keluar rumah. Karena saya kalau keluar rumah itu rasanya yang saya sebutkan tadi, keleyengan, sempoyongan, pandangan aneh, seperti di dunia lain itu yang terus kadang lemas, ya kan, tahu-tahu kita lemas dan kadang sesak napas, ya kan, di tempat keramaian. Nah, itu perlu pendamping yang membuat kita nyaman di luar dan kita merasa aman. Nah, itu kalau di rumah, istri biarpun bekerja, ya sebisa mungkin mendampingi saya kalau pulang, ya mendengarkan, ya maaf kalau kayak kita seringnya kita tuh sering curhat, ya kan, curhat apa yang kita rasakan, ya kan, itu membuat ada rasa plong, ya kan, ada rasa plong, ada rasa nyaman. Nah, ya, kalau kita di dalam rumah. Tapi kalau keluar rumah, nah itu tantangan tersendiri kawan buat kita, ya kan. Nah, itu saya didampingi istri kalau di rumah pas waktu mengalami dan masa penyembuhan. Itu saya keluar, jangan kan baru keluar rumah sebentar aja udah sensasinya keringat dingin, kadang jantung berdebar, ya kan, terus agak lemas. Kalau kita belum mengetahui, kita taunya asam lambung aja, tapi kalau kita sudah mengetahui, oh ini gejala psikosomatis yang kita harus tenangkan, pikiran kita yang kita tenangkan. Jadi pas saya melatih diri keluar itu, istri yang mendampingi. Kalau di rumah kadang anak saya yang pertama atau yang bontot, ya kan, anak saya 2, mereka yang mendampingi ayahnya, itu untuk melatih diri, ya kan, karena kita kayak asing dengan diri kita kalau kita keluar, kayaknya bukan diri kita itu, kayak bukan diri kita, ya kan, hanya yang penderita asam lambung, GERD, gejala psikosomatis dan anxiety yang tahu rasanya. Nah, itu saya melatih diri didampingi istri. Nah, itu didampingi anak kalau melatih, ya pelan dari depan rumah, keluar rumah sebentar, agak jauh, dan agak jauh. Itu lama juga dan perlu proses. Dan terakhirnya, melatih diri pikiran kita. Oh ya, ini hanya sensasi dan gejala. Saya sudah tahu, lama berjalannya waktu, saya sudah tahu harus seperti apa yang saya persiapkan, ya kan? Harus seperti apa pikiran saya kalau saya keluar yang saya harus persiapkan, ya kan? Seperti kalau pikiran, ya saya yakin kan kalau saya baik-baik saja. Kalau saya lemas, ya tinggal minum manis. Kalau lemas kurang makan, ya tinggal makan, ya kan? Terus kalau perlu yang lain, misalnya kurang nyaman, ya udah kita duduk santai, rileks, olah napas diafragma, ya kan? Berjalan waktu akan membaik dan kita akan menumbuhkan kepercayaan diri kita kembali, ya kan, menumbuhkan kepercayaan diri kita kembali menjadi seperti dulu lagi, ya kan. Kalau kita keluar kita nggak apa-apa. Nah, itu pertama-tama sudah sama anak dan istri. Kalau di kantor, ya bersama teman-teman, biarpun saya jalan naik motor, itu saya juga melatih diri. Dan melatih diri mensugesti pikiran saya akan sampai kantor. Saya kalau kerja itu adalah obat buat saya, seperti itu. Dan teman-teman sangat mensupport saya. Sekali lagi, teman-teman, komandan saya, pimpinan di kantor itu sangat mensupport saya. Dan alhamdulillah berjalan waktu lebih baik dan lebih baik. Jadi intinya, kita perlu pendamping kalau baru pertama kali dan proses penyembuhan. Nah, itu kalau saya sudah hampir mendekati 1 tahun itu, terus terang, itu saya sudah berani sendiri, ya kan, berani sendiri agak jauh jalan sendiri, biarpun ada sensasi dan gejala saya latih terus, ya kan, dari depan rumah agak keluar gang, jauh lagi, putar komplek, itu sudah saya lakukan kawan, ya kan. Jadi intinya melatih diri. Kalau kalian tidak melatih diri dan hanya merenung di rumah saja, kalian tidak akan sembuh, ya kan. Saya jamin itu, karena anxiety itu harus kita melatih diri, pikiran kita, ya kan, biarpun ada sensasi dan gejala, kita harus sabar
dan yakin, ya kan? Dan tetap menjaga semangat dalam hati kalau suatu hari nanti kita pasti sembuh sehat kembali, seperti itu. Contohnya ada saya, ya kan? Saya sekarang udah santai aja. Tapi memang pikiran harus dibawa santai setiap harinya. Kalau saya merasa seperti itu. Dibawa santai, santai. Pokoknya dibawa santai, rileks, tenang. Itu obatnya bagi saya. Dan selalu berpikir positif. Selain jaga 3P-nya, ya kan, kita melatih diri keluar. Kalau masa proses penyembuhan dan baru mengalami, perlu pendamping. Kalau bagi saya perlu pendamping untuk mendengarkan dan melatih diri kita keluar. Sebelum kita memang yakin dengan diri kita sendiri. Karena memang sensasi dan gejala itu yang membuat kita kendor, semangat turun, dan cemasnya datang. Oke kawan? Jadi kita perlu pendamping. Silahkan, mungkin ada istri, anak, atau kakak yang memang bisa, ya kan, mendamping kita, orang tua, ya kan, silahkan. Ceritakan, semoga mereka mengerti dan memahami apa yang kita rasakan, dan mensupport, ya kan, mensupport untuk kesembuhan kita. Oke, kalian pasti bisa melewati itu. Dengan edukasi yang saya berikan, ya kan, dengan pengalaman pribadi yang saya rasakan, harusnya kalian sembuh lebih cepat. Oke kawan, itu yang saya terapkan. Perlu pendamping diri, istri, anak, dan teman itu mensupport saya. Berjalan waktu saya sudah bisa melepas dari hal itu. Sensasi dan gejala pelan tapi pasti akan semakin berkurang dan berkurang, dan kita berpikir normal kembali, sehat. Yang penting tetap dijaga 3P-nya, bersosialisasi, dan selalu berpikir positif dan tenang. Hidup hanya satu kali, kita harus nikmati dengan kebahagiaan, biarpun ada selama orang hidup, ya kan, persoalan, ya kan, membuat stres, tapi kita kendalikan. Oke kawan, tetap semangat, dan selalu kata-kata yang bijak yang saya suka, beristighfar, bersyukur, dan berdoa. Kalian pasti dengan selalu memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kalian sembuh kembali, sehat kembali, dan dijabah doanya. Amin, amin ya robbal alamin. Tetap semangat, optimis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.